Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini tanggal berapa sekarang? 28 Mei 2024. Saya kebetulan mendapat tugas untuk menjemput jemaah haji asal Kabupaten Purwakarta. Dan kebetulan yang saya jemput hari ini Pak Sekretaris Daerah Pak Sekda Kabupaten Purwakarta, Pak Norman Nugraha. Saya ini sedang bersiap-siap di kantor. Sekarang sudah pukul 10. Rencana kita akan ke rumah Pak Sekda. Kita sudah ditunggu di sana. Kita akan berangkat ke Tajuk Gede Cilodong sebagai tempat transit sementara seluruh jemaah haji Kabupaten Purwakarta. Dan ini sebetulnya kebijakan Kabupaten Purwakarta sudah sejak lama. Salah satu ikhtiar pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan insentif pelayanan kepada masyarakat. Nah, sedikit saya bercerita tentang kebijakan penjemputan jemaah haji Kabupaten Purwakarta. Ini mulai ada di Kabupaten Purwakarta itu sejak tahun 2016. Pada saat itu masih di masa kepemimpinan Pak Bupati Kang Deddy Mulyadi. Saya tahu persis asal muasal kenapa kebijakan ini digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dan melalui beberapa proses. Dari mulai jemaah haji dijemput di KBIH masing-masing jemaah haji. Nah, saya waktu 2014 melaksanakan ibadah haji. Saat itu belum dilakukan penjemputan oleh mobil dinas milik pemerintah Kabupaten Purwakarta. Tapi kita berangkat bersama dengan menggunakan bus yang disiapkan itu di KBIH. Di KBIH masing-masing. Nah, pada saat tahun 2014. Nah, di 2016 itu digeser, ada kebijakan baru bahwa jemaah haji dijemput ke rumahnya masing-masing dengan menggunakan mobil yang dimiliki pemerintah Kabupaten Purwakarta, mobil dinas yang melekat pada para pemegang kendaraan, pejabat-pejabat di pemerintah Kabupaten Purwakarta. Nah, kenapa ini ada? Kenapa kebijakan ini diadakan? Karena begini, kalau dulu banget sebelum ke KBIH, dijemput di KBIH, dulu banget itu saya ingat itu pernah kita titik pemberangkatan jemaah haji Purwakarta itu dulu banget saya waktu orang tua saya tahun berapa ya, itu di Situbulud dulu, di Situbulud. Dan memang ya keberangkatan haji itu buat di masyarakat kita ada aspek budayanya, ada aspek kulturalnya, jadi bukan semata-mata aspek ibadah. Dan sampai sekarang juga mungkin tradisinya seperti itu. Yang berangkatnya 1 orang 2 orang, yang nganternya itu bisa 15-20 kendaraan itu. Bayangkan kalau satu kendaraannya 10 atau 12 orang, untuk 1-2 jemaah saja berapa ratus orang yang ikut. Dan ini sering menimbulkan ya namanya juga kerumunan ya, kadang-kadang ada dompet yang hilang, kadang-kadang ada perhiasan yang hilang, kadang-kadang ada anak yang hilang, kadang-kadang lagi pernah juga kejadian ada koper jemaah yang segede-gede banget itu bisa hilang. Tapi ya namanya juga kerumunan. Nah, berangkat dari berbagai hal itu, maka terus dilakukan perubahan-perubahan mulai dari Situbulud, saya ingat, terus kemudian digeser ke markasnya Batalion 9 Pasopati, pernah juga di situ. Jadi dipusatkan di situ, kendaraan pengantar tidak boleh masuk, mulai agak relatif teratur. Nah, setelah di situ digeser ke Tajuk Gede. Nah, pada saat digeser ke Tajuk Gede Cilodong, maka jemaah hajinya dijemput dengan menggunakan kendaraan dinas langsung ke rumah jemaah. Dan teratur, alhamdulillah cara ini teratur. Jemaah juga enak. Nah, tapi tidak menghilangkan kebersamaan antara jemaah dengan keluarga. Jadi lamun cek orang Sunda mah sosonoannya itu diseep-seepkeun di rumahnya masing-masing. Jadi setelah dijemput ya sudah. Setelah dijemput oleh kendaraan dinas ya sudah, yang ada dalam kendaraan dinas itu hanya jemaahnya saja. Jadi keluarga tidak ikut serta ke Tajuk Gede.
keluarga cukup mengantar di rumah jemaahnya masing-masing. Para jemaah tenang melaksanakan ibadah, barang-barang juga insya Allah yang dibawa juga aman. Nah, begitupun kepulangan. Nanti kepulangan juga akan di titik yang sama, terus kemudian nanti diantar ke rumahnya masing-masing seperti pada saat keberangkatan. Nah, cara ini relatif lebih membuat penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Purwakarta relatif lebih teratur. Kerja kawan-kawan di pengamanan juga relatif lebih ringan. Kalau harus mengamankan ratusan, kadang ribuan orang itu kan berbagai hal kemungkinan bisa terjadi. Nah, itu sedikit saya bercerita tentang lahirnya kebijakan mengantarkan atau menjemput jemaah haji dari rumah jemaah ke tepat titik keberangkatan. Mudah-mudahan langkah-langkah ini ya sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah Kabupaten Purwakarta, insentif pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan pelayanan sebaik-baiknya buat masyarakat. Kita teh berarti kebijakan gini teh udah berapa tahun ya? Awal 2016 ya yang dijemput gitu, jemput mobil dinas ya. 2016 sekarang ya 8 tahun. Bagian dari insentif kita ya Pak Sekda ya. Siap. Ke masyarakat, pelayanan ke masyarakat terbaik. Biar nggak crowd, biar nggak jamaahnya bisa tenang nanti. Doain kita di Purwakarta nih, di Indonesia, biar ekonomi ya terus membaik, inflasi terkendali. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Pak Ari satu nomor bisa. Ya, ini kita baru selesai mengantarkan Pak Sekda, salah satu calon jemaah haji Kabupaten Purwakarta tahun 2024. Situasinya begini, alhamdulillah dengan cara begini jadi relatif lebih lancar, crowdednya nggak ya bisa dibandingkan lah. Dengan cara begini ini relatif lebih lengang. Jadi hanya kendaraan-kendaraan yang akan mengantarkan, kendaraan-kendaraan dinas. Kebetulan saya hari ini mengantarkan Pak Sekda, Pak Norman Nugraha dari rumahnya ke Taju Gede Cilodong. Alhamdulillah ini dengan kebijakan dijemput langsung ke rumah dengan menggunakan mobil dinas yang melekat pada para pegawai, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Suasana pengantaran jemaah sangat kondusif, nggak ada kemacetan sedikit pun, nggak ada crowd sedikit pun. Jadi ya ini langkah yang sangat baik dan ini adalah langkah ditinggal. Ini adalah langkah peninggalan. Dulu zaman bupatinya Pak Deddy Mulyadi, saya ingat pertama kali kebijakan penjemputan dengan menggunakan mobil dinas itu tahun 2016. Waktu itu saya ingat tuh 2016, 2017 Pak Deddy juga sama itu menjemput sendiri ke ya diacak aja, dari random aja yang diantarnya warga masyarakat ke Taju Gede Cilodong. Nah, langkah ini itu bukan langkah yang tiba-tiba ujug-ujug langsung begitu, tapi melalui beberapa proses. Karena kebetulan saya mah orang sini ya, orang Purwakarta. Jadi tahu persis lah dulu pemberangkatan jemaah haji dari tahun ke tahunnya seperti apa. Waktu ibu saya dulu tahun berapa ya? Saya SMA 96. Antara 96 tahun 96 itu berangkat di ini
pemberangkatannya di Situbondo. Dulu bisnya melingkar terus panjang Situbondo. Dan alhamdulillah waktu itu jalan tengah macet, Situbondo kredit, terus puguh di sekitar Pasar Rebo, macetnya luar biasa. Dan ada kejadian beberapa, iya, ada yang hilang dompet, ada yang anaknya tertinggal, ada yang bahkan saya ngedengar juga ada yang waktu itu kopernya jemaah juga hilang. Nah, setelah itu tahun berikutnya bergeser tuh. Pernah juga di Pemda, di komplek Pemda nih. Itu dijagaan, di barikadean. Jadi jemaahnya masuk langsung dikumpulkan di pendopo waktu itu. Nah, udah di situ pernah terus bergeser ke Batalion 9 Pasopati di Sadang. Pernah di situ. Sudah itu baru kemudian 2016 itu ada kebijakan dijemput langsung dengan menggunakan mobil dinas ke rumah para jamaah. Jadi yang biasanya jamaah, apalagi kalau di lembur ya, karena saya mau orang lembur, kalau berangkat haji seperti ini, yang berangkatnya 1-2 orang, itu yang nganternya bisa se-RT itu, mobilnya bisa 15, bisa 20 mobil itu, bayangin berapa ratus orang coba yang ikut. Tapi memang ya kehaji buat orang lembur itu punya nilai sakralitas yang sangat luar biasa dan sudah membudaya. Dari mulai berangkatnya itu ada walimatul haji dulu. Itu sebelum berangkat sehari 2 hari, aduh itu tamu datang dari mana-mana. Nanti pas pulang juga begitu, tamu dari mana-mana. Ya macam-macam lah. Ada yang ingin minta barokahnya, ada yang muru oleh-oleh, ada air jam-jam, ada apapun lah. Makanya ibadah haji itu buat di masyarakat itu ada kultur tertentu lah yang mungkin nggak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia. Nah, mudah-mudahan kebijakan seperti ini bisa terus dilanjutkan dengan misalkan ke depan mau ada modifikasi apa lagi, misalkan ya ada perbaikan apa gitu atau apalah. Yang terpenting insentif pemerintah terhadap masyarakat, insentif pelayanan itu terus meningkat, eskalasi pelayanan terus meningkat. Itu saja. Terima kasih.